Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak kelas 10, sekarang Bapak akan memberikan materi pelajaran baru, yaitu hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Tepatnya di bab 4 di halaman 125 yang punya buku paket. Yang lalu kita sudah membahas mengenai tata kelola pemerintahan yang baik. Sekarang kita bicarakan hubungan dan fungsional pemerintahan pusat di daerah. Yang pertama, desentralisasi dan otonomi daerah dalam konteks NKRI. Indonesia ini adalah merupakan sebuah negara kepulauan yang terbesar di dunia yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Indonesia ini memiliki 18.000 pulau. Sampai ada yang 6.000 pulau tidak berpenghuni, kosong nggak ada penghuninya. Kalau anak Bapak mau pindah ke sana, ya udah silakan aja nggak apa-apa. Yang penting dapat satu pulau, enak ya. Yang mana ini menyebar sekitar khatulistiwa, sehingga cuaca alam Indonesia ini menjadi tropis dengan berbagai keanekaragaman hayati, flora dan faunanya sangat beragam macam. Lalu di sini kita lihat bagaimana untuk memperdalam tentang pemerintah pusat dan daerah. Kita pahami dulu apa desentralisasi. Secara etimologis, desentralisasi itu berasal dari bahasa Belanda, yang terdiri dari kata de yang berarti gerak, menjauh, memudar, dan melepaskan, dan centrum yang berarti pusat. Jadi sehingga desentralisasi itu definisikan sebagai suatu hal yang terlepas dari pusat. Artinya pemerintah daerah terlepas dari pemerintahan pusat. Makanya desentralisasi itu adalah lawan kata dari sentralisasi, karena pemakaian kata de dimaksudkan untuk menolak kata sebelumnya. Lalu dalam hal ini ada lagi namanya secara umum terdapat dua kelompok besar yang memberikan definisi tentang desentralisasi. Yang pertama kelompok Anglo-Saxon, lalu yang kedua kelompok kontinental. Kelompok Anglo-Saxon ini memiliki pemahaman mengenai desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat baik kepada para pejabat yang ada di pusat, yang maksudnya dari pusat, yang ada di daerah, yang disebut dengan dekonsentralisasi, maupun kepada badan-badan otonomi daerah yang disebut dengan devolusi. Lalu yang kedua tadi, selain Anglo-Saxon, kelompok kontinental ini memiliki pandangan terdiri mengenai desentralisasi. Kelompok kontinental ini membedakan desentralisasi menjadi dua bagian, yaitu desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan. Inilah kita lihat. Lalu secara umum desentralisasi juga dibedakan menjadi tiga. Kalau ada anak Bapak punya buku di halaman 133. Yang pertama desentralisasi politik, boleh anak Bapak lihat artinya sendiri. Desentralisasi fungsional, desentralisasi kebudayaan. Bapak kira itu aja dulu Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi anak Bapak. Mari kita berdoa supaya pandemik 19 ini cepat berlalu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.